Akbar itu terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Subhanallah itu terbitnya dari kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah itu juga terbitnya dari kalimat la ilaha illallah. Allahu Akbar itu juga terbitnya daripada kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi menjelaskan, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya tetap ia mengamalkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya adalah surga. Di mana letaknya baginya surga? Karena Rasul katakan la ilaha illallah miftahul jannah. Karena la ilaha illallah yang kita amalkan itu sebenarnya adalah anak kunci surga. Disitulah letaknya ya, bahwa orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu surga. Yang kedua juga dijelaskan oleh baginda Rasul kepada kita firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Kata Allah, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia. Man qala hadakhala hizuni amana iqabi. Barang siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah 24 jam, maka ia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, amana iqabi, maka selamatlah ia dari azabku dunia dan akhirat. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah sebagai benteng Allah ini, sebagai anak kunci surga ini? Tentu kita mampu mengamalkannya itu ya, di dalam 4 derajat ilmu. Kalau kita tidak mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam 4 derajat ilmu, maka zikir kita tidak akan pernah bisa 24 jam. Nah, ini kita mencoba ya untuk menjelaskan mengamalkan kalimat la ilaha illallah 24 jam sehingga kita ini termasuk orang-orang yang mufaridun yang dimaksudkan oleh Rasul. Yang pertama, mengamalkan zikir kalimat la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir syariat atau derajat syariat atau makom syariat. Mengamalkan zikir la ilaha illallah pada makom derajat syariat ini yang disebut namanya dengan zikir tubuh atau disebut zikir lisan, istananya itu pada lidah kita. Nah, bagaimana cara mengamalkan zikir tubuh, zikir lisan itu? Mengamalkan zikir la ilaha illallah pada zikir lisan itu tentu ada makom-makomnya, ada tempat-tempatnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berzikir tidak pas pada makomnya, tidak pas pada tempatnya, maka zikir kita itu tidak akan pernah memberi hikmah dan faedah dia. Maka Nabi mengatakan, man amila bila ilmin dolal. Barang siapa yang beramal zikir la ilaha illallah tetapi dia tidak berilmu, tak memahami makomnya, maka amalannya itu menjadi hampa dan sia-sia. Amalan hampa yang sia-sia tadi itu tidak akan memberbekas pada dirinya. Makanya tidak selamanya orang melapaskan kalimat zikir itu berarti dia berzikir. Ada yang benar-benar melapaskan zikir, ia berzikir. Dan ada juga orang yang melapaskan zikir tetapi dia lupa, makanya zikir yang lupa namanya. Ini pernah terjadi di masjid di Pekanbaru Bapak Ibu. Saya cerita sedikit. Dia juga termasuk orang yang alim yang membawakan imam sholat. Nah, pada saat jam 5:30 ya, Ustadz pas pula mengisi tausiah di masjid itu.
Karena beliau ini buru-buru mungkin, sambil megang tasbih, pakai jubah. Nggak sadar dia Bapak Ibu bahwa di jalan itu ada tanggul. Polisi tidur. Ya, polisi tidur. Ya. Tersandunglah kakinya itu kena tanggul tadi, polisi tidur itu. Apa yang terlontar pada lisannya itu 4, 3, 5, 10. Kenapa itu yang terlontar gitu? Karena di dalam hatinya itu tidak hidup zikir la ilaha illallah. Di dalam hatinya itu tidak tertanam zikir la ilaha illallah. Maksudnya tidak hidup dan tidak tertanam la ilaha illallah itu karena dia berzikir itu karena tidak berilmu. Kalau dia zikir tidak berilmu, maka dia hanya melapaskan kelima zikir dan sampainya hanya di sini. Kalau bahasa ustadznya sangan kosenya, tak masuk dia ke dalam. Ketika dia tidak masuk zikir itu ke dalam, tersandung kakinya tadi itu, maka keluarlah angka-angka di situ. Lalu disebutlah sama orang. Dia tidak sadar di sebelahnya itu ada lapau, ya ada kedai. Yang baca tuh Pak Imam. Nggak tahu Pak Ibu. Yang baca tuh. Apa yang Pak Imam sebut tuh? Pas dia melenong ke kanan, melihat ke kanan tadi, rupanya ada orang yang menegurnya. Yang menegur tidak pula bapak ibu-ibu pula. Apa tak malu beliau tuh? Ini menunjukkan dia baru sebatas melapaskan kelima zikir, tetapi dia belum berzikir. Makanya di dalam berzikir itu kita mesti tahu makomnya. Karena efek daripada zikir itu ala bizikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir mengingat Allah itu hatimu akan menjadi tenang. Kenapa hati kita menjadi tenang? Pada saat itu hati itu terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah, merasakan akan kehadiran Allah itu selalu berserta dirinya. Kalau ada orang yang berzikir, hatinya belum tenang, itu belum berzikir, baru melapaskan kelima zikir. Ya, baru ucapkan kalimat zikir. Kalau orang yang benar berzikir, hatinya itu akan tentram dan tenang, merasakan kehadiran Allah itu bersama dirinya tadi. Lalu, bagaimana mendudukkan makomnya? Mendudukkan makom zikir itu, ini di pusat. Ini sentralnya, pusat batang tubuh. Nih, pusat ini. Di sini. Ilaha di dada sebelah kanan. La ilaha illa di ubun-ubun. Allahnya baru di dada kiri. La ilaha illallah. Jadi perputaran kelima zikir kita itu sama perputaran jarum jam dia. Kenapa? Karena ketika itu dia mengurung ya nipak-nipak batin yang ada pada diri. Karena yang dikurungnya itu pada 7 lataif tadi. 2 garis di bawah susu sebelah kiri Ustaz nih, ini namanya latifatul qalbi. Di sinilah bersarangnya itu penyakit fi qulubihim maradun. Apa penyakit yang ada di latifatul qalbi? Kalau yang zahirnya, yang jasmaninya disebut namanya dengan jantung, bukan liver, jantung. Yang ada di dalam ini itu adalah penyakit hawa nafsu, cinta dunia, iblis dan syaitan. Kalau lagi diperdalam maknanya, apakah di dalam jantung itu ada iblis, cinta dunia, dibelah dia memang nggak pernah berjumpa Bapak Ibu. Karena yang dimaksud itu bukan yang jasmaninya. Yang dimaksudkan itu bukanlah yang fisiknya. Yang dimaksudkan itu adalah yang lataifnya, yang halus. Itu yang disebut namanya latifatul qalbi rabbani namanya. Yang tidak berdarah. Itu yang disebut namanya ya jantung itu secara makna batiniahnya. Yang kedua, kalau di sini dia telah penuh dengan kelima zikir, dia akan mengalir ke sini.
Ini disebut namanya 2 garis di bawah susu kanan Ustaz nih. Namanya latifatur ruh. Letaknya secara fisik ini yang disebut namanya paru-paru atau rabu. Disinilah letaknya penyakit hewan ternak tuh. Sifat lobo, rakus, tamak, serakah. Kemudian kalau udah penuh pula di sini zikirnya, dia akan terbuang itu penyakit-penyakit itu, ya. Lalu dia memutar ke atas 2 garis di atas susu sebelah kiri Ustadz. Ini namanya latifatus sirri. Latifatus sirri itu letak binatang buasnya di sana. Ini yang disebut namanya dengan liver itu. Jadi liver bukanlah jantung yang dimaksudkan di dalam hadis itu, tetapi adalah hati yang kita kenal selama ini. Itu yang liver namanya. Ini letaknya latifatus sirri. Ya. Ini binatang buas. Maksudnya binatang buas itu sifat amarah, dendam, parabo, ya. Sini letaknya. Kemudian kalau lah dibersihkan dengan zikir, dia menjalar ke atas ini. Ini disebut namanya 2 garis di atas susu sebelah kanan. Ini namanya latifatul khafi. Latifatul khafi inilah letaknya sifat munafik itu. Sifat munafik. Secara fisiknya, di sini letaknya limpa itu. Limpo. Nih, sini. Kalau udah dibersihkan dengan zikir, dia akan menjalar di tengah ini. Ini namanya, ini latifatul akhfa itu. Latifatul akhfa itu secara fisiknya tadi itu letaknya di empedu. Ini letaknya penyakit sifat takbur, sifat dengki, sifat sok-sok, ongi, sifat kingkong. Makanya kalau orang marah itu dia pukul dada dia, lentong ada nih. Itu pukul-pukul dada itu sifat kingkong, takbur itu. Nggak juga mau dibersihkan, dia menjalar ke sini. Ini namanya nafsu natikoh di antara 2 alis nih. Ini yang disebut namanya tulul amal, panjang angan-angan tuh. Pingin masuk surga, tapi jalan ke neraka di tolnya juga. Ya, pingin mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah, tapi kemurkaan Tuhan dicarinya juga. Yang membuat Allah itu marah dan tersinggung, itu dia nggak peduli itu. Ini yang sulit tuh, nanti kok. Nggak juga dibersihkan, baru dia menguasai seluruh batang tubuh yang disebut namanya kulu jasad. Ini sudah menjadi kanker dia Bapak Ibu. Sudah jadi kanker dia. Kalau sudah menjadi kanker, inilah rahasianya Nabi katakan. Ya inna fi jasadil mudghah iza saluhat saluha jasadu kullu wa izal fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa hiya qalbu. Bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, elok, maka seluruh batang tubuh ini juga baik dan elok dia. Apabila segumpal daging itu tak baik dan tak elok, tak ingat di Allah, tak berzikir kepada Allah, maka sebatang tubuh ini juga tidak akan elok. Karena hati itu adalah raja bagi tubuh kita. Hati itu imamnya bagi batang tubuh ini. Ini yang dikatakan dalam kaji yang zahir menunjukkan yang batin. Ya, kalau pandangan kita itu selalu memandang yang baik, kalam kita ini selalu berkata yang baik, karena yang hati ini adalah baik, isinya baik. Ketika hati ini isinya baik, sudah mendapat hidayah petunjuk, maka pasti hati ini akan menyuruh lisan kalau ngomongnya yang baik. Hati kalau sudah mendapat hidayah petunjuk, dia akan menyuruh mata kok mandang yang baik. Dia menyuruh telinga mendengar yang baik. Dia akan menyuruh akal pikir kok berpikir yang baik. Dia akan memerintahkan seluruh batang tubuh ini berbuat, bergerak, diam, dan beramal tetap dia baik. Inilah orang yang patuh. Tapi kalau hati tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk dia juga akan memerintahkan lisan ini kalau ngomongnya tak baik, tidak ada bandrolnya. Kalau bahasa Ustadz, Bapak Ibu lantang-lantung. Saya kalau lata buka, sumbek mencoro. Saya yang penting awak punya muncul. Kok marah orang, kok gabangi orang, kok Bapak Ibu tak mengerti bahasa Ustadz, mata awak.
Lah ngerti. Alhamdulillah ya seketik yang perlu. Nya ilmu dia seketik tu nya. Ya yang ditakui orang nak pisaunya loh. Ya tak nak tajamnya ditakikan orang nak pisaunya tu nya tu. Jadi Ustaz minta maaf nih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tak ngerti bahasa Ustaz, cukuplah telempong saya menyampaikan tadi itu. Insya Allah saya mencoba untuk menerangkan Ustaz, keleman Ustaz Bapak Ibu, kalau Ustaz Bapak suruh Ustaz nih ngomong dengan bahasa Indonesia, Ustaz pula yang lupa bahasa Minang nanti. Takut Ustaz lupa bahasa Minang karena di rumah Ustaz bahasa Minang gitu. Ustaz terang aja lah sama Bapak Ibu. Ustaz baru pandai bahasa Indonesia ini karena Ustaz jadi guru aja. Di SMK kalau tak guru mungkin Minang Raya sih di rumah. Inilah Ustaz. Jadi kalau Ustaz ngomong bahasa Indonesia tetap pas dia. Yang kedua, Ustaz kalau tidak keluar bahasa Minangnya, meriang badannya, tidak keluar ilmunya. Makanya Ustaz begitu cara Ustaz. Ya, itu mana? Kalau udah keluar bahasa Minangnya, tanyalah nanti setiap pertanyaan pasti ada jawabannya. Itu mesti dipahami di dalam kita berzikir itu. Itulah hati yang mendapat petunjuk. Makanya di dalam kita berzikir tadi, mesti tahu makomnya dahulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia akan mengurung penyakit itu. Menjinakkan dia. Jadi zikir la ilaha illallah itu ya diamalkan ya, zikir syariat itu diamalkan habis sholat wajib, habis sholat sunat, tentu ada kaifiatnya. Ya, makanya kalau ada kaifiat itu disebut namanya zikir derajat namanya. Kita dalam keadaan berwudu, kita baca istighfar, pakai tata cara, ya. Nanti mungkin Pak Daniel bisa menyampaikan sama Ustadz Pak Elman ya. Ada tata caranya. Tapi kalau kita naik motor, naik mobil, jalan kaki, pergi ke sawah, nangkap ikan kita, batal wudu kita tetap berzikir. Itu yang disebut namanya zikir hasanat. Tidak mesti berwudu dia. Dalam aktivitas apapun. Jadi bedakan itu ada yang derajat, ada yang hasanatnya. Itu zikir. Sekarang kita pedomankan zikir kita itu di dalam zikir derajat. Zikir derajat. Nanti baru praktek keluar. Ketika kita telah berzikir la ilaha illallah, makomnya kita dah tahu putarannya. Bapak Ibu masih ada waktu lagi, belum pergi bekerja lagi. Maka lanjutkanlah zikir Bapak Ibu itu. Zikir la ilaha illallah dalam derajat zikir thariqat. Maaf Ustaz, sebelumnya dilanjutkan, kan tadi ada 7 makom Ustaz. Ya. Dari latifatul qalbi sampai ke kul jasad. Apakah ketika kita menyebut zikir jasad tadi la ilaha illallah itu sudah mewakili dari ketujuh makom tadi? Ya. Kemudian yang kedua, berapa kali kita ucapkan la ilaha illallah atau zikir la ilaha illallah tadi Ustaz? Iya. Tetap dia mewakili 7 lataif atau 7 makom itu. Berapa kalinya itu adalah seikhlasnya. Sepanjang kita ada waktu dan kesempatan ya untuk berzikir dan belum ada kesibukan kita, maka tetap lanjutkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada aktivitas, kondangan dan sebagainya, nggak usah zikir itu dulu. Nanti udah tenang baru zikir. Zikir la ilaha illallah termasuk Ustaz. Namun walaupun kita sibuk, walaupun kita tidak sibuk, yang penting bangun jauh Bapak Ibu wajib ingat Allah tuh. Baik di masjid, baik di rumah, baik di sawah maupun di kamar mandi wajib berzikir. Kalau tidak berzikir, beko tercalantang awak di kamar mandi itu abah pindah si alam beko tuh. Ya, adik mabuk ini ya. Jadi tetap ingat Allah. Jadi masa Ustaz, walaupun kita ke kamar mandi, kita tetap berzikir. Namun zikir apa yang mesti dipakai? Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Di la ilaha illallah, udah dipakai la ilaha illallah tadi. Ada waktu kita lanjutkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk derajat zikir thariqat. Zikir thariqat itu adalah zikir hati, zikir qalbi. Ketika Bapak Ibu mengamalkan zikir thariqat, zikir hati tadi,
maka hadapkan wajah kita ini ke dada sebelah kiri. Maka lafaz zikir kolbu itu adalah Allah. Allah. Jadi tidak lagi la ilaha illallah. Kan la ilaha illallah itu zikir tubuh. Untuk zikir hati cukup menggunakan lafaz Allah. Walaupun kita menyebut Allah Allah di dalam hati, hakikat yang sebenarnya kita sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah, namun dalam bentuk zikir tarikat atau zikir hati. Kan ngerti Bapak Ibu bahasa Ustaz kan? Walaupun kita menggunakan lafaz Allah Allah yang disebut zikir tarikat, namun hakikatnya Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hati. Cukup menyebut Allah. 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 Jadi kalau kita zahirkan ilmunya, zikir la ilaha illallah itu membersihkan batang tubuh. Zikir la ilaha illallah itu membersihkan batang tubuh, dosa yang tubuh nih panca indera tadi. Zikir tharikat yaitu Allah Allah itu membersihkan hati. Itu nipak-nipak batin tadi itu. Itu dia. Makanya hadapkan wajah Bapak Ibu ke dada sebelah kiri, sebut Allah. 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 Kalau belum terbiasa, coba dirasakan detak jantung tuh. Dia kan Allah. Allah. Diringi. Makanya anak kita, cucu kita kalau dia hamil bawa USG, maka ketika di USG dia bunyi Allah, 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 Allah. Yang pertama kali dia itu menyebut Allah itu. Kenapa? Karena yusabihu ma fis samawati wal ardh. Semua apa yang ada di langit dan bumi, isi di antara keduanya dia mensucikan Allah. Allah, Allah, Allah. Itu yang nomor 2 derajatnya. Ya. Yang ketiga, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat, ini yang disebut namanya zikir nafas. Wajah kita tetap menghadap sebelah kiri, namun napas kita yang keluar masuk, yang turun naik.